Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam darati ayat dan syahadatul qadir. Wassalamu alaihi wa kitab. Sayyidina Awiya Dimaski. Manggulan sunnah sallallahu alaihi wasallam. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-13. Babun fi masailah dalam persoalan-persoalan tata laku yang berhubungan bima kelan barang takodama. Ini bicara tentang beberapa persoalan yang terkait dengan kalau kita ketemu berbicara dan hal-hal yang lain. Faslun fi istihbabima dalam disunahkannya sesuatu yuqalu yang diucapkan lil munadi kepada orang yang ngundang atau diundang. Kalau kita dipanggil orang, Mbak, misalnya dipanggil, apa yang sebaiknya kita lakukan? Jawabannya kayak apa? Yustahabu disunahkan apa ijabatuman menjawab seseorang nadaka yang ngundang sapa man ka ing sira. Kalau kita diundang orang, kita disarankan jawaban kita gak diem. Jadi Mbak, bukan kemudian kelunuk-kelunuk meneng enggak. Tapi kita disarankan jawab labbaika. Bahasa Arabnya labbaik. Kalau bahasa Indonesianya apa? Oke Mbak, kan gitu ya. Oke atau Pak Bien, Mbak Kuk, misalnya kan, Kol, itu cerita. Tapi intinya adalah kalau kita dipanggil, hendaknya kita menjawab, bukan diem. Kalau kita dipanggil, kalau di dalam tradisi bahasa Arab, Mbak labbaik, ya saya datang, labbaik. Jadi ada tanggapan. Enak tau wong diceluk iku meneng teko tapi meneng. Itu ndak pantas. Apalagi kalau yang manggil orang tua. Orang tua kita, "Duk, kesini." Ya teko tapi meneng. Itu ndak etis. Nah, kita disarankan, kalau di sini bukan disarankan, yustahabu, disunahkan. Disunahkan kalau kita dipanggil, kita jawab. Labbaik kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Jawanya bisa macam-macam. Tapi intinya kita merespon. Jadi tidak diem. Anda masih ingat ceritanya Juret? Masih ingat? Juret itu seorang tokoh zaman dulu, zaman Bani Israel, yang ketika dipanggil ibunya dia diem aja. Sampai kemudian ibunya merasa tersinggung, kemudian marah. Sampai kemudian mengeluarkan kata-kata kutukan. Saya tidak akan mati sebelum engkau dapat musibah. Coba. Dipanggil, dia diem. Walaupun sebetulnya diemnya adalah ketika itu dia lagi sholat. Tapi dia lupa sholat yang dia lakukan adalah sholat sunnah. Kita diajarkan dalam usul fikih memenuhi panggilan orang tua itu wajib. Sementara sholat sunnah, misalnya sholat duha itu sholat sunnah, di dalam aturan usul fikih yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Karena itu ketika kita sholat sunnah kemudian dipanggil orang tua, kalau memang kemudian masih bisa dilanjutkan silahkan, tapi kalau nggak memungkinkan sholat sunnah harus dibatalkan demi untuk orang tua. Juret itu dipanggil orang tuanya nggak jawab karena dia merasa lagi sholat duha, lagi sholat sunnah. Karena itu kemudian orang tuanya sampai mengeluarkan kutukan. Dan akhirnya benar, dia mendapatkan musibah. Musibahnya adalah ada seorang PSK perempuan hamil, ngakunya dihamili Juret. Itu saya kira Anda sudah baca cerita itu. Tapi intinya terkait dengan ini, kalau kita dipanggil, apalagi yang manggil orang tua, maka hendaknya kita merespon. Mungkin kita belum bisa langsung datang, tapi paling nggak dijawab. Enak loh, saya dipanggil. Kemarin ada keluhan dari
orang tua, anaknya dibel-bel nggak diangkat, di WA nggak dijawab, di miss call, di calling, dia nggak ngangkat. Coba. Sampai kemudian nggak tahu, orang tuanya kayaknya udah susah nyari anaknya di Malang. Coba, anaknya di Malang, di bel nggak diangkat, di WA nggak dibalas. Padahal WA-nya tetap itu. Orang tuanya tahu bahwa anaknya bukan balas, baca, tapi nggak balas. Coba, itu kan perilaku yang sangat tidak etis. Tapi orang tua, kita disarankan kalau kita dipanggil, hendaknya menjawab labbaika wa sa'daika. Saya akan datang. Labbaika atau labbaika saja juga boleh. Itu kalau kita dipanggil. Bagaimana kalau ada orang datang? Luar biasa. Itu contoh yang nggak perlu ditiru. Contoh itu ada yang ditiru, ada yang nggak perlu ditiru. Itu contoh yang nggak perlu ditiru. Model kendaraan yang model gitu. Labbaika wa sa'daika. Kalau kita dipanggil, kita hendaknya merespon dulu sebelum kita datang. Bagaimana kalau ada orang datang? Kalau Anda di kamar, kemudian ada santri baru datang, teman kita baru datang, apa yang harus kita lakukan? Wa yustahabu lan disunahkan apa ayakula. Yen to ngucap sapa man liman maring wong waroda alai yang baru datang. Marhaban, selamat datang. Selamat datang Mbak, kapan tekone? Jadi kalau ada teman baru datang ditanya, selamat datang kembali di pondok, kapan datang Mbak? Kabar gimana? Jadi kok iki urung dijemput kok wis teko. Enggak lah. Jadi atau diem aja. Wis gak ditakoni, gak apa, enggak. Kita kalau kita di rumah, Anda di kamar, kemudian ada teman kita yang baru datang, kita disunahkan untuk menyampaikan selamat datang dan menanya kabarnya. Kalau Anda nanti jadi ibu juga begitu. Kalau Anda jadi ibu, kemudian anak kita datang dari sekolah, ditanya gimana tadi di sekolah. Gak kok menengai anaknya teko yo gak salam. Anda kalau datang pulang juga begitu. Salam ke orang tua, cerita kayak apa, bukan kok teko langsung masuk kamar turu. Ada toh? Halak di santri enggak lah. Ada yang anak begitu datang langsung turu. Orang tuanya nggak tahu. Mau kayak kita teko. Iya kayak mau tapi nggak ada, nggak tahu kemana. Udah tidur. Belum ketemu orang tua, belum salaman, belum opo, turu. Kalau nggak gitu salaman terus masuk kamar turu. Kalau nggak turu sibuk dengan HP-nya. Anda ini kan kita pulang ketemu orang tua itu kan baru itu toh. Seharian kan nggak ketemu orang tua, bukan hanya seharian. Kita berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak ketemu orang tua. Anda jangan berpikir orang tua kita itu nggak perhatian. Orang tua itu kadang kangen. Ini kalau saya sendiri merasa anak-anak gak ono, kadang kepikir pengen ke nyambangi anak-anak hanya karena kena COVID, kayak itu ketemu. Akhirnya harinya bisa nangis di ini tante. Kita ado-ado nyambangi anaknya nggak ketemu, cuma bisa lihat dari angin-angin kecil, angin-angin jendela kecil itu. Kita nggak jelas mamanya, adik asa itu yang mana ya? Itu yang itu. Karena kelihatan kita di luar sambil menangis. Coba hujan-hujan lagi. Coba. Kadang orang tua kita tuh kangen pada kita, cuma kan kadang nggak bisa menyampaikan. Nah, kemudian Anda datang, orang tua itu senang sebetulnya. Orang tua kita datang, terus kemudian Anda sibuk dengan HP. Cobalah. Orang tua kadang Anda datang kan pengen toh ketemu, omong-omongan, yo saling curhat, saling menyampaikan berita, informasi. Hanya kan kadang orang tua nggak bisa nyampaikan, tapi bukan berarti orang tua nggak kangen pada kita. Karena itu kemudian kalau Anda datang ke orang tua, jangan kemudian sibuk dengan HP-nya. Tidak ngomong sibuk kalau HP. Lu udah seharian pakai HP, udah berbulan-bulan pakai HP, ketemu orang tua lu baru itu. Kemudian nanti di rumah kita kan juga nggak lama. Masa kemudian kita ndak? Ya kayak kakak itu. Misalnya,
itu artinya kan kita harus ngerti begitu. Eh, itu yang perlu kita perhatikan. Karena itu di sini dikatakan kalau ada yang datang, Anda jangan lupa untuk nanyakan kabarnya. Ya apa? Kalau Anda punya anak, gimana tadi di sekolah? Ustadz biasanya kalau anak-anak datang, tadi pelajarannya apa? Tadi kalau pulang ngaji, adik Aski pulang ngaji, tadi iso nggak bedean dengan Ustadzai? Dibedei iso nggak tadi? Oh nggak bisa ya. Ternyata nggak bisa. Wangel banget. Artinya kan kita sehingga dia tuh juga anak juga merasa terperhatikan. Anda nanti kalau jadi ibu harus tahu itu. Anaknya jangan hanya ditanya, oh, yo kalau Anda nanti jadi ibu, anak ini pondok, jangan yang ditanya mangan apa nduk, wis mangan iya itu penting, tapi ngaji apa itu juga penting. Kamu ngaji enggak? Ngaji apa? Pelajarannya apa? Kalau Ustadz dulu pulang itu gampang. Apa itu jarang nanya. Ini kitab santri itu ditulang. Itu buktinya bahwa kita ngaji. Kalau saya ngomong ngaji apa, itu kitabnya. Itu anak santri yang kono ketulang. Itu cara ngetes kita. Kalau kita nggak serius kan kita nggak wani mulai. Nggak berani pulang. Nah, tapi artinya kalau Anda jadi ibu jangan hanya nanya makan apa, sangun entek apa enggak, tapi juga ditanya gimana. Kalau Ustadz lagi nelpon anak-anak, gimana hafalannya, udah lancar berapa, yang nambah berapa, yang mengulang berapa. Nanti kalau ketemu ayah ingin mendengarkan kamu lancar juz sekian. Kan gitu. Tuh. Terus apa yang bisa kita harapkan dari anak-anak di pondok? Kalau Ustaz sering katakan di pondok itu kan kita nggak nyuruh dia kerja. Kalau Anda kerja, ayah akan nanya hasilmu berapa. Tapi karena Anda mau di pondok dan belajar, maka yang kita tanyakan ada hasil belajarmu. Kan gitu. Nah, Anda jadi ibu nanti kan juga begitu. Jangan hanya ditanya mangan dan tidak. Kasihan anakku. Iyalah, tapi lah dulu abah saya yang pondokku tirakat. Makan sederhana, tapi ngajinya harus mempeng. Itu kalau dulu kita. Nah, sekarang Anda juga iyalah. Anda juga begitu. Tapi kembali ke sini, intinya adalah kalau ada yang datang, jangan lupa nanya kabarnya gimana. Di sini dikatakan marhaban, gimana kabarmu? Gimana tadi perjalananmu, enak ya? Apalagi kalau nanti Anda jadi ibu atau jadi orang tua, jangan lupa nanya kabar anak-anaknya. Itu kedua, kalau ada yang datang. Kalau pertama, kalau kita diundang, kalau kita dipanggil, kita harus ngasih respon. Secara lisan kita ngasih respon. Insya Allah ya saya akan datang. Kalau di film-film barat itu kan respon itu luar biasa. Misalnya kalau kita ketemu seseorang, kemudian kita kenalan, kita mau pisah kan juga ada toh responnya. Saya senang loh kenalan dengan Anda. Kan gitu toh. Itu kan artinya, itu kan sangat sunnah Rasul. Nah kita kan enggak. Ya apa? Halo, semari yes. Nggak ada toh respon kayak siapa dulu Mbah Doroti itu yang tamu kita kesini kasih nasi goreng aja lah muji kita luar biasa. Terima kasih nasi gorengnya luar biasa, ini gimana buatnya kok enak banget. Padahal merasa kita ya ngono-ngono aja. Nah, tapi itu kan betapa beliau menghargai kita, merespon kita. Nah, kita kan jarang loh. Ada orang kemudian, ya apa mbak, dengan tulus loh ya, bukan ngenyek loh ya. Tulus mbak, kok enak ya masakannya sama ini, ya apa? Jarang toh, Anda yang masak bersusah payah, kemudian ada teman kita yang merespon dan memuji kita. Apalagi kalau suami kita yang muji. Jarang suami juga muji istrinya, istri juga jarang muji suaminya. Ya kan kewajiban yang ngasih belanja. Kan ada yang gitu. Kenapa kemudian Alhamdulillah mas, sampean itu loh hebat. Yang lain tuh loh teman-teman saya
uang belanja cuma sekian, sampean lo lebih 500 daripada yang lain Ustaz. Tapi kan pujian itu penting. Kenapa kita nggak kemudian ngasih pujian ke anak-anak kita? Kenapa istri nggak memuji suaminya? Kenapa suami nggak memuji istrinya? Respon formal, verbal ini penting. Karena tidak semua orang memahami hati kita. Ustaz sering katakan, sehebat apapun Anda mencintai suami Anda, atau sehebat apapun seorang suami mencintai istri, belum tentu dia paham hatinya. Itu kan, karena itulah perlu disampaikan respon verbalnya. Makanya kan masih ingat hadis kemarin Nabi mengatakan kalau seseorang itu naksir seseorang, maka dia harus mengatakan apa isi hatinya. Loh, Mbak aku seneng sampean loh. Itu penting ngomong ngono kuwi. Kan Anda nunggu itu toh. Masuk klitar-klitar ada omongan kan nggak dianggap. Bolak-balik ke rumah, saya kira naksir, ternyata itu pinjam buku. Karena itu statement formal itu penting. Nabi kan mengatakan kalau seorang itu naksir seseorang, dia harus mengatakan isi hatinya agar nggak salah. Karena tidak jarang itu terjadi. Saya kira dia naksir saya, bolak-balik ke rumah. Ternyata setelah dikonfirmasi, enggak Mbak, saya itu hanya perlu bukunya aja. Kan nelongso banget. Salah paham. Karena itulah di sini kita diajarkan bagaimana memberikan respon secara verbal. Mbak, nggih, kita akan datang, jangan diem. Responnya ada. Kalau ada yang datang, gimana kabar sampean Mbak? Itu kan komunikasi verbal. Itu penting. Itu kedua. Ketiga, wa ayakula layan ngucap sapa man liman maring wong ahsana ilaihi yang telah berbuat baik pada man aura aminhu atau melihat minu saking manfi lan jamilan ing perbuatan yang baik hafidzakallah au jazakallah. Kalau kita misalnya ketemu seseorang kemudian orang itu membantu kita, jangan lupa kita, kalau bahasa kita terima kasih. Kalau di sini jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu. Itu perlu, kita jarang banget masih dikasih makan, Mbak sampun nggih SMP mawon, apa namanya, apa SMP itu udah setelah kenyang, setelah makan pulang. Loh, coba mestinya kan ada toh terima kasihnya. Kita kemarin masih ingat di depan, kalau kita diundang makan oleh seseorang maka jangan lupa untuk mendoakan dia dan keluarganya. Kan hadisnya jelas banget. Ini juga gitu, kalau ada orang ahsana ilaihi berbuat baik pada kita, jangan lupa katakan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan Anda. Ada ucapan terima kasih secara verbal, secara ucapan. Jangan hanya saya udah terima kasih banget, neng hati saya tuh tulus, tapi gak ngomong. Itu kan juga gak tahu dia. Karena itu katakan, karena itu contoh Doroti yang kemarin itu luar biasa. Itu tradisi. Mereka gak Islam. Tapi koyokin Jawa ini banget ya. Cobalah. Kita undang ke sini untuk makan malam. Dia nggawa apa kemarin? Nggawa oleh-oleh toh? Kan dia nggak datang ke sini kan nggak koyok kita. Tekoi kelunu tanpa apa-apa coba. Itulah yang sering Ustaz sampaikan. Kita itu kan ponaan. Kita mau sowan ke orang yang lebih sepuh dari kita. Mungkin terutama sowan ke orang tua kita. Kalau Anda nanti sudah nikah, sowan ke Pak D. Ngerti Pak D ya? Pak Gede. Pak D. Pak D atau family. Kalau Anda sudah nikah, sudah keluarga. Kalau kita mau sowan, jangan datang uang tok. Gawalah opo. Itu bukan kewajiban, tapi itu etika. Kan ada toh yang berani banget. Berani itu artinya teko ya wong tok klunu ulang loh. Padahal kita sowan ke Pak D, sowan ke guru kita, mulai ke orang tua kita. Anda misalnya di rumah sendiri, kemudian Anda suatu ketika Anda nikah, misalnya tante nikah untuk Malang, Malangnya selatuan.
Enggak lah, ojo adoh-adoh ngidule. Misalnya kemudian pulang ke desone neng gak ono sinyal. Misalnya, jangan pulang ke rumah itu tanpa apapun. Nggawa apa oleh-oleh ke Malang. Itu bukan kewajiban, tapi itu etika. Itulah etika kita. Cobalah kemarin Mbah Dorotit ke sini bawa PowerPoint, bawa kemudian begitu ini ucapan terima kasihnya luar biasa. Ketika kita nganterin balik ke hotel, medun dari kendaraan masih mengucapkan terima kasih kembali. Coba, itu penting dan itu yang justru diajarkan oleh Nabi begitu. Hanya sayangnya koyok kita, mereka yang lebih sunnah Rasul daripada kita, karena kita tuh jarang menyampaikan sesuatu secara verbal. Jarang tuh ngomong biasanya karena sudah dibatin. Sudah dibatin. Padahal ucapan verbal tadi penting, karena itu kalau di film barat itu yang tadi Ustaz sampaikan, saya senang bisa kenalan dengan Anda. Kan kalau di film-film barat kan gitu. Itu kan sebetulnya ucapan verbal yang diajarkan dalam agama kita. Nah, kita juga gitu. Ketika kita dibantu orang atau ada orang berbuat baik pada kita, jangan lupa jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu. Kalau di barat, thank you. Kata teman-teman di barat, tidak pernah ada orang barat yang kemudian tidak mengucapkan terima kasih ketika apapun. Kayak tentara itu loh. Mau dihukum aja siap komandan. Terima kasih. Mau habis dihukum itu siap terima kasih. Mestinya kan kita gitu. Kayak teman-teman kita senyum, sapa, selamat berbelanja, gitu kan? Nah, kan? Loh, kita habis berbelanja kan dia kalau kita mau keluar kan begitu. Selamat, terima kasih, selamat berbelanja kembali. Atau senang bisa melayani Anda. Nah, ning bank, ning teller. Loh, itu bukan sesuatu yang di luar ajaran kita. Justru itulah ajaran kita. Kan begitu. Coba kalau di sini, kalau ada orang datang marhaban, gimana kabarnya? Kalau kita dibantu orang, jangan lupa jazakallah. Sebagai ucapannya bisa beda-beda, tapi intinya kan syukur dan terima kasih. Wa ma'asbaha dan yang sejenisnya. Wa dalailu hadza utai dalile ini, ucapan-ucapan ini minal hadisi sahih, dari hadis sahih itu kasiratun, sangat banyak hadis sahih yang menjelaskan itu. Marilah kita membiasakan mengucapkan terima kasih. Kalau Ustadz itu kita juga belajar bagaimana misalnya kalau ada mahasiswa nanya, Ustadz gini, silahkan ini. Gunakan kata silahkan. Kita menghargai mahasiswa kita. Paling enggak kita juga ngajari dia. Gini loh cara WA yang baik. Gak langsung aja. Anak mau, Ustadz, maaf hari ini saya nggak bisa ikut kuliah karena lampu mati. Saya tanya, kamu ini siapa? Kamu mahasiswa saya tak? Mestinya kan dia kenalkan, Ustadz, nama saya ini. Saya mahasiswa tingkat ini, kelas ini, yang jam ini, mestinya ada kuliah dengan jenengan. Ya, kebetulan saya nggak bisa karena alasan ini. Ya, mestinya kan begitu. Nggak kok langsung, mohon maaf, saya nggak bisa ikut kuliah. Loh, dikira kita tuh kenal dia. Kan kita nggak nyimpen HP dia. Kan tidak semua kemudian tersimpan di HP kita dan tidak semua kita bisa mengidentifikasi. Itulah etika. Coba lah Anda ditelepon bank. Oh kami ini, Mbak ini, kami ini dari bank ini. Intinya kan boleh nggak saya ada menyampaikan info sedikit. Padahal intinya ingin nawarkan kartu kredit misalnya. Tapi kan jelas toh dia mengenalkan dirinya, mohon waktunya ada enggak, kan begitu. Walaupun sebetulnya makso. Gak kena di ini. Biasanya Ustaz kadang mohon maaf saya lagi rapat. Atau ada pas lagi ngajar. Tapi kan itu perilaku yang luar biasa. Yang mestinya SOP-nya memang begitu. Tetapi saya ingin mengatakan SOP itu sesungguhnya sangat selaras dengan ajaran yang diberikan oleh Kanjeng Nabi. Sehingga saya sering mengatakan mereka itu bukan SOP barat.
itulah yang sebetulnya diajarkan Islam. Kita mestinya kan gitu toh. Kemarin kan kita masih ingat ketika ada sahabat ketuk pintu Nabi, ditanya, "Sopo? Man? Siapa? Man hadza?" "Ana ya Rasul." Nabi kan jengkel, "Ana." Karena itu kan nggak etis toh, mestinya Kanjeng Nabi, nama saya ini. Saya ingin punya keperluan ini. Mestinya kan kita WA juga begitu. "Assalamualaikum, Ustadz, nama saya ini," menyebutkan identitasnya, kemudian kita mau apa. Mestinya kita paham gitulah. Itu etika-etika dalam komunikasi. Oke, kita lanjutkan. Itu relasi. Mas'alatun fima yakulu. Fima in dalam barang yukalu yang diucapkan li rojuli al-jalil untuk orang yang mulia fi ilmihi aw salahihi. Ing dalam ilmune atau kebaikannya. Ini kalau kita ketemu dengan orang-orang yang mulia, orang yang agung dalam keilmuan atau di dalam kebaikan dia. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa bikaulihi kelawan ucapan seseorang li rajulil jalil kepada laki-laki yang mulia fi ilmi dalam ilmune au salahihi au nahwi dzalika ja'alani Allahu fidaka. Kalau kita ketemu, ini tentu tradisi Arab ya. Kalau tradisi Arab ya, seperti ini sejak zaman Nabi begitu. Jadi kalau kita ketemu orang yang mulia, ketemu kiai orang yang punya karomah, kemudian kalau tradisi Arab mengatakan jalani Allahu fidaka, semoga saya menjadi penggantimu. Atau fidaka abi, semoga bapak ibuku menjadi penggantimu. Sering toh kemarin kita ketemu hadis Nabi, wallahi wa bi abi wa umi, demi ayah dan ibuku. Itu sebetulnya tradisi kita menghargai orang-orang itu. Kalau dalam tradisi kita apa ya? Mungkin kita agak susah nyari bandingannya. Kalau di tradisi Arab kan artinya kita itu menghormati seseorang, saking begitu menghormatinya, kemudian kita menempatkan kita sebagai penggantinya. Pengganti dalam makna kita itu menjadi apa ya? Bukan pengganti yang kemudian kalau beliau nggak ada kita ganti, nggak, tapi kita sebagai jaminannya. Nah, kalau dalam bahasa Madura ada toh, saking misalnya kita ngomong dengan orang yang sangat kita hormati, kemudian kalau membahasakan anak kita, itu apa bahasanya? Yang paling rendah untuk anak itu apa? Kan ada putro, ada anak, ada apa lagi di bawahnya anak? Piye? Apa bahasa Maduranya? Ini yang Madura apa? Enggak apa? Kan ada toh? Karena Ustadz pernah ketemu dengan seseorang, beliau mengatakan istilah itu. Jadi saking merendahkan dirinya dan menghormati orang itu sampai kemudian anak itu tidak dibilang anak, tapi ini anak saya, tapi istilah yang dipakai bukan anak. Sampai segitunya maksud saya, cara menghormati. Ada lagi yang kalau dulu kita ketemu ada santri, kita lagi guyonan di luar begitu, begitu ditelepon kiainya, itu bukan sekedar berdiri, begitu yang tahu nelpon kiai ini langsung lungguh kemudian lepas sandal, padahal dia ini nengkono. Tapi artinya begitulah tradisi kita, cara menghargai. Ini gaya Arab gitu, tetapi intinya adalah kita boleh mengucapkan sesuatu yang intinya adalah menghargai orang-orang tertentu karena keilmuan maupun kebaikannya. Kalau dulu kita pernah pas sowan ke sebuah pesantren besar di Pasuruan, kita lagi, karena kita diajak bareng sama yainya untuk jalan bareng di jalan, begitu ketemu para santri itu bukan sekedar berhenti dan duduk dan berdiri di pinggir jalan, karena kita pakai sandal, itu sampai melepas sandalnya, kemudian nyeker, berdiri aja cuma lepas sandal untuk menunjukkan bahwa dia di bawah kita, dia tidak mau sama-sama menggunakan sandal, itu sampai segitunya.
Artinya itu konteksnya begitu. Nah, di sini dibolehkan begitu. Kita dalam ucapan-ucapan tertentu untuk menghormati seseorang boleh. Masail itu dengan al-jalil tadi. Nah, sekarang tentang perempuan. Fitahlidil mar'ati ing dalem nggawe sikap keras perempuan ibaratah ing ucapane perempuan inda mukhatabati ghairil maharimi ketika berbicara kepada selain mahramnya. Ida ihtajat nalikane butuh membutuhkan sapa almaratu seorang perempuan ila kalami ghairil maharimi untuk berbicara dengan selain mahramnya fi bai'in ing dalem jual wasiroin lan beli jual beli awiri dalika atau untuk konteks yang lain minal mawadi'i saking tempat-tempat alladhiya juzu yang diperbolehkan laha maring mar'ah apa kalamuhu ucapane ghairil maharim via indal mar'ah fayam bagi mongko hendaknya ayah fahima ento menunjukkan keagungan ibarataha ing dalam ucapane mar'ah wa tughallidha lan mengucapkan dengan tegas wala tulayinaha lan tidak berperilaku lemah. Kenapa? Makhofatan krono khawatir fito amihi ing dalam kehendak ghairil maharim via ing dalam mar'ah. Kita diajarkan begini. Kalau Anda seorang perempuan kemudian harus berkomunikasi dengan orang lain, laki-laki lain yang bukan mahramnya, maka itu boleh, tetapi harus menunjukkan kata-kata yang dipilih itu harus kata-kata yang tegas, tidak menunjukkan lembeng. Masih ingat toh hadis yang beberapa waktu yang lalu, tidak boleh perempuan itu ngomong karo bukan mahramnya lembeng. Lembeng itu apa? Kemanyek gitu ya, menunjukkan kemanyek, menunjukkan goda, enggak. Kita harus menampakkan. Jadi kemudian itu cara itu bisa menutup kemungkinan laki-laki lain menggoda kita. Neng kampus guyon sampai teman laki-laki malah godani, suarane lembeng, godani laki-laki, akhirnya kan jatuh dia. Nah, karena itu kalau di sini dikatakan kalau seorang perempuan kemudian harus berkomunikasi dengan laki-laki bukan mahram, maka ibarat ucapan yang dia katakan haruslah ucapan yang tegas menunjukkan kewibawaan kita. Kemudian wala tuyalinaha dan tidak boleh menunjukkan sikap lembengnya. Sehingga kemudian laki-laki itu kan akhirnya sungkan untuk goda. Mereka berani goda karena kadang sebagian kita memberikan peluang, memberikan kode untuk bisa digoda dengan sikap itu tadi. Karena itu di sini dikatakan kalau memang nggak ada persoalan, yuk tunjukkan aja bahwa ucapan kita formal, tegas. Kalau kita harus diskusi dengan laki-laki, yuk tunjukkan dengan kalimat yang tegas, jelas, tanpa ada kalimat nada yang kemudian nggak ada kaitannya. Kayak lagu, Anda bisa lihat toh, kalau lagu dulu, kebanyakan lagu zaman biyen itu mengandalkan vokal. Tapi lagu sekarang kan banyak toh yang nggak mengandalkan vokal. Hanya kalau nggak goyang desane penyanyi nih. Sing ya toh, nggak molet-molet, yo suaranya yang mendesah. Itu kan sebetulnya karena kualitas vokalnya yang nggak bagus ditutupi oleh itu. Nah, kita perempuan kalau menurut hadis ini jangan banyak mendesah gitu, yang kemudian memancing persoalan. Tunjukkan fahoma itu kalimat yang jelas dan menunjukkan kewibawaan. Kayak Anda kalau ngajar kepada murid, itu kan kemudian kita menunjukkan ketegasan dan kejelasan. Sehingga murid itu tidak berani kemudian macam-macam toh. Kan begitu. Kalau Ustadz biasanya ngajar kalau ketemu di kelas, kalau ada yang rame atau nggak perhatikan, langsung kita tunjuk, Anda kalau nggak serius silahkan pulang dan silahkan ulang semester depan.
Udah sekali itu kan yang lain udah nggak berani toh. Kan begitu kan, gampang aja. Tapi rame-rame kok dibiarkan, ya mereka akan nular gitu kan. Padahal itu jelas tidak baik dan itu tidak bagus, tidak kondusif. Kita harus jelas begitu. Itu yang kita butuhkan. Seorang perempuan ketika bicara pada laki-laki bukan mahramnya, mestinya seperti itu juga. Tunjukkan ketegasan dan kejelasan kita. Jangan memancing laki-laki lain yang bukan mahram dengan kalimat, ucapan, sikap yang lemah, yang kemudian menarik dia untuk menggoda kita. Kala andika sapa Imam Abu Hasan Al-Wahidi min ashabina fi kitabi Al-Basit, kala ashabuna al-mar'atu utawi perempuan iku mandubatun, disunahkan. Idza khotoba, nalikane berbicara al ajaniba ing laki-laki lain, disunahkan untuk apa? Ilal ghildoti, maring sikap tegas, fil maqalatin dan ucapan. Nah, kalau menurut ini perempuan ketika berbicara dengan laki-laki bukan mahramnya, maka hendaknya dia berbicara secara tegas, jelas, ucapannya jelas. Li'anna dzalika, kenapa harus begitu? Li'anna dzalika karena sikap itu ikut abadu, akan menjauhkan minat tomai, saking keinginan firibati dalam godaan. Akhirnya laki-laki kan nggak berani goda karena jelas mereka sudah grogi duluan. Tapi kalau kita mancing, yo akhirnya kita yang kepancing. Wa kadzalika idza khotobat. Begitu juga bahkan kalau seorang perempuan itu harus berbicara muharraman ing mahramnya, yang alaiha yang atase mar'ah, yang mahram itu bil musaharati karena pernikahan. Mahram masih ingat ya, mahram itu kan macam-macam. Ada yang mahram karena nasab, ada yang mahram karena musaharah. Mahram karena musaharah itu mahram karena pernikahan. Yang pernikahan itu bisa cerai. Karena itu mahram musaharah itu bisa tidak langgeng kecuali mertua. Misalnya kalau Anda nikah dengan masnya, masnya jadi suami Anda, tapi adiknya suami kita laki-laki itu kan mahram musaharah. Dia mahram kita karena kita menikah dengan kakaknya. Tapi kalau kemudian kakaknya meninggal, dia sudah tidak lagi menjadi mahram. Karena itu kemudian kan dia bisa menikahi Anda. Nah, karena itu kalau di sini dikatakan kalau begitu juga seorang perempuan yang berkomunikasi dengan mahram musaharah, maka juga harus tetap tegas. Karena itu orang Jawa mengatakan kalau kita nikah dengan kakaknya, walaupun adiknya itu mahram, kita tidak boleh dekat dengan adik ipar. Tidak sedikit toh kasus kemudian nikah karo mbake, ribut dengan mbake, cerai dengan mbake, nikah dengan adike. Karena mungkin tadi bolak-balik diantar, neng kampus diantar kakak ipar, maka orang Jawa nggak boleh. Karena walaupun secara hukum itu mahram, tapi mahramnya musaharah. Karena mahram musaharah, maka untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan, maka tidak boleh dekat. Apalagi kalau adik ipar itu mantan. Ada toh? Saya punya mahasiswa, dia cerita, Ustadz, saya itu sebetulnya dulu pacaran, dalam bahasa kita pacaran dengan adiknya, tapi ketika saya ngelamar dipaksa untuk nikah dengan kakaknya. Makanya saya bilang, berarti sampean nggak boleh dekat-dekat dengan adikmu loh, itu berbahaya karena adiknya adalah mantan. Nggak mudah untuk move on, wong saumah. Nah, tapi itu kan kenyataannya ada. Karena itulah orang Jawa mengatakan tidak boleh dekat dengan ipar. Karena walaupun ipar itu mahram, tapi mahramnya bukan nasab. Karena musaharah. Ya, di sini juga dikatakan gitu. Begitu juga kalau kita komunikasi dengan mahram yang musaharah nggak boleh dekat. Alataro. Atau apa tidak memperhatikan Allah Ta'ala iku ausa mewasiatkan, menghukumi ummahatul mukminin. Di Al-Quran ada, ini sudah dibahas di Al-Quran, ausa mukminina wahunna muharramatun mahram ala ta'bidi
ing atase selawase bihadal wasiati. Nah, ini terkait dengan tadi sikap lain tadi. Istri Nabi, semua istri Nabi itu ummahatul mukminin. Karena dia ibu, maka tidak boleh seorang pun menikahi mantan istri Nabi. Kan nggak boleh toh anak nikah ibu wong dia ummahatul mukminin. Nah, ketika Nabi sudah wafat, apa pesannya Al-Quran? Ya nisa'in Nabi. Ini ayat apa? Anda bisa lihat. Lastunna orang ana sapa sira iku kaahadin, kaya seseorang menanisa. Ini taqaitunna lamono bertakwa sapa sira. Fala tahdona. Karena itu di sini katakan begitu. Fala tahdona, maka jangan ngerendah sapa sira bil qauli. Dengan ucapan fatat ma'u, maka kemudian bisa jadi kepingin sopo alladzina, orang-orang fi qalbi maradun, ada penyakit. Pesannya Al-Quran, Anda masih ingat ketika Nabi wafat masih ada 9 istri. Di antara istri Nabi tidak semua sepuh, ada itu istri yang masih muda dan cantik. Paling enggak kita menemukan Sayyidah Aisyah itu muda. Siapa lagi? Maria itu muda dan cantik. Maria itu luar biasa cantik. Riwayatnya Sayyidah Aisyah, kulitnya putih, hidungnya mancung, rambutnya hitam agak keriting. Saking ayune sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu banget. Dan apalagi Maria itu punya putra dengan Nabi, yaitu Ibrahim. Itu luar biasa. Nah, Anda bisa bayangkan di antara istri Nabi itu ada yang masih muda dan cantik. Karena itu ketika ditinggal wafat Nabi, Al-Quran langsung ngasih proteksi pada beliau. Kata Al-Quran, wala tahdona bil qaul, jangan pernah ngomong lembeng kepada orang-orang, karena itu akan memancing fi qalbi maradun. Laki-laki sahabat yang hatinya ada sesuatu, itu bisa terpancing kemudian terjadi sesuatu yang nggak baik pada istri Nabi. Istri Nabi aja loh dikatakan begitu, apalagi kita. Apalagi kita urung nikah semester tengah-tengah. Biasanya semester tengah-tengah itu kan semangat nikahnya tinggi banget. Kalau semester awal urung wani nikah, semester tengah, semester akhir nggak nikah, mikir skripsi misalnya, nggak jadi. Nah, tapi artinya kita dikatakan, jadi perintah jangan lembeng, jangan mengucapkan ucapan yang lembeng, kemenyek tadi, itu bukan hanya kita. Istri Nabi itu yang diingatkan sejak awal. Qultu hadza alladzi dzakarahu safal wahidi fi taglidi sautiha. Yang dalam keras suaranya. Lembeng itu dalam suaranya, jangan Anda tahulah. Qala Ibrahim Al-Mawardi tariku ha utai jalane iku fi taglidihi yang dalam kerase antak huda yang to mengambil sapa mar'ah dhuhra kafiha punggung epe-epe wa bifiha, kelawan bagian dalamnya. Kalau dalam tradisi dulu kita diajarkan beginilah, tapi itu tradisi dulu ya. Kalau di sini cara salah satunya untuk menunjukkan sikap tegas dengan mengatupkan tangan begini. Jadi menunjukkan perilaku yang kita tidak mungkin ya, kita nggak tahu karena tidak begitu jelas, tetapi tidak banyak gerak tangan karena itu akan memancing orang untuk menikmati lambaian tangan, mungkin begitu. Tapi konteks kita kan beda sekarang. Kalau Anda jadi guru kemudian bolak-balik semangat nggak paham muridnya, kan harus begini-begini loh. Mungkin konteksnya beda. Kalau dulu ketegasan itu ditunjukkan dengan sikap begini. Enak toh? Nah, sekarang apa? Pembawa acara ya, ngene atau apa lagi? Ada toh yang mungkin itu mewarisi tradisi begini, mungkin saya nggak tahu. Tetapi kalau di sini kita diajarkan satu, sikap tegas tadi ditunjukkan oleh nada suara, dan yang kedua sikap tegas ditunjukkan oleh sikap dan perilaku, sehingga kemudian orang lain tidak ada yang berani menggoda. Nah, itu yang penting. Wa kada alladzi dzakara supal wahidi min anna muharrama
sak temene mahram bil musaharati kelawan musaharah iku kal ajnabi. Tadi kenapa dengan mahram musaharah juga nggak boleh? Karena sebagian ulama mengatakan mahram musaharah adik ipar itu sama dengan ajnabi. Karena nanti bisa nikah toh. Apa istilah kita? Naik ranjang dan turun ranjang ya. Anda paham toh? Sehingga nggak boleh. Kecuali mertua. Mertua itu sekali kita menikah dengan anaknya, maka mertua tetap menjadi mahram kita selamanya. Sehingga Anda nggak boleh kemudian nikah dengan anaknya, kemudian merasa ketika ditinggal mati anaknya, iki bapaknya cik muda juga. Kemudian nikah dengan mertua, nggak boleh. Karena mertua begitu kita nikah dengan anaknya, maka ayah dari suami atau istri kita atau ibu itu mahram selamanya. Walaupun mungkin seseorang itu cerai dengan anaknya, tapi dengan mertuanya enggak. Dia tetap mahram. Karena itulah nggak boleh nikah dengan mertua selamanya. Nah itu kecuali itu. Kalau adik, kakak itu bisa naik turun. Dhaifun wa hilal masu indah sabina li anal kal muharrami bil qarabati kelawan kerabat fi jawazin nadori. Ing dalam bolehnya memandang wal kholwati lan kholwat. Kalau sebagian ulama mengatakan kalau untuk mahram yang asli karena kerabat itu boleh saling melihat dan boleh kholwat. Kalau misalnya Anda dengan kakak karena nasab mahram itu boleh berduaan. Tapi kalau dengan ipar nggak boleh. Nanti mau berduaan karo adik ipar ya. Oh, itu jadi masalah. Itu awalnya toh, maka nggak boleh. Walaupun ini kan mahramnya, iya. Tapi mahram yang musaharah itu kal ajnabi, seperti orang lain. Fa amal ummahatul mukminin mongko utawi ummahatul mukminin fa innahuna iku ummahatun ibu fi tahrimi kahya ing dalem haram menikahi ibu wa wujubi ihtiramihina lan wajibnya memuliakan. Wali hadza yahilu tetapi halal apa nikahu banatiha nikahi putrane. Untuk ibu nggak boleh selamanya menjadi haram. Begitu kita nikah sama anaknya, ibunya haram kita nikahi. Tapi kita boleh nikah dengan anaknya. Apakah kakak suami kita atau adik suami kita. Yang penting tidak didobel waktu yang sama. Kalau misalnya nikah dengan kakaknya meninggal, pindah adiknya boleh. Kemarin kayak ada mahasiswa di kita, dia datang ke saya, kemudian cerita, alhamdulillah Ustadz, kami sekarang sudah kerja di ada perusahaan besar di Kediri, dia kerja di situ. Kemudian alhamdulillah saya mendapatkan berkah. Berkah apa? Dia nikah dengan mantan kakak iparnya, karena masih yang nikah dengan sesama alumni kita di UIN meninggal. Karena ini kakak iparnya itu ditinggal mati masnya, kemudian dia ganti posisinya. Jadi katanya dia dapat berkah. Ya alhamdulillah, semoga selamat dan bahagia kan gitu toh. Tapi itu artinya boleh naik turun. Baik, begitu. Nanti kita lanjutkan besok bab tentang nikah. Oh, kayaknya ini lebih seru. Nah, ini bab zikrun nikah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.